Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Desi Ratna Suminar dari PWK, asli saya dari Kabupaten Pangandaran. Saya akan, sharing pengalaman saya dalam menyusun karya ilmiah. Judul yang saya ambil adalah Analisis Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pangandaran. Next, Bu. Selanjutnya, Bu. Eee, Langsung ke pendahuluan. Berikut, administrasi Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 kecamatan dan 93 desa. Kecamatannya terdiri dari, Mangunjaya, Padaherang, Kalipucang, Pangandaran, Sidamuli, Parigi, Langkap Lancar, Cigugur, Cijulang, dan Cimerak. Berikut, gambaran pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Pangandaran. Adapun, kebijakan yang menjadi latar belakang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang keempat, PPRI Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Yang kelima, Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Yang ketujuh, Perbu Pangandaran Nomor 63 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Berikut kondisi existing, penanganan dan pengurangan sampah yang belum mencapai target kebijakan dan strategi daerah Kabupaten Pangandaran. Timbulan sampah yang ditimbulkan oleh Kabupaten Pangandaran mencapai 64.265.084 ton per tahun. Dan pengurangan sampah yang telah dilakukan oleh Kabupaten Pangandaran targetnya harusnya 27%, sedangkan capaiannya hanya 24,61%, dan penanganan sampah targetnya 72%, sedangkan capaiannya hanya 47,59%. Dan belum tersedianya data kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran. Kinerja pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah. Rumusan masalah, apakah kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran sudah maksimal? Sehingga tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui nilai indeks kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari metode kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan datanya, teknik survei, observasi dan wawancara, dan metode analisis data dengan perhitungan nilai indeks kinerja pengelolaan sampah dengan mengacu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020. Pengumpulan data terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang dibutuhkan adalah 1. Produk hukum daerah terkait pengelolaan sampah,
2. Komposisi sampah, 3. Adipura atau kota bersih, 4. Kegiatan pengurangan sampah melalui kegiatan reduce, reuse, recycle atau 3R. Yang kedua, data kuantitatif. Yang dibutuhkan adalah 1. Data fasilitas 3R, 2. Alokasi anggaran pengelolaan sampah, 3. Bank sampah, 4. Data sektor informal daur ulang sampah, 5. Data tempat pembuangan akhir atau TPA, 3. Ruang terbuka hijau, 6 maksudnya, 7. Sarana ruang terbuka hijau, 8. Kebijakan dan strategi daerah atau jakstrada pengelolaan sampah, 9. Capaian pengelolaan sampah daerah, dan 10. Indeks kualitas air atau IKA. Berikut dokumentasi survei lapangan adalah TPA Purbahayu yang berada di Kabupaten Pangandaran. TPA Purbahayu masih menggunakan sistem open dumping dengan minim fasilitas, belum ada fasilitas kantor, jembatan timbang, belum ada, hanya saja pemilahan sampah yang dilakukan oleh para pemulung. Berikut sampah di pantai. Sampah yang berada di pesisir pantai berasal dari para pengunjung wisatawan dan sampah kiriman yang berasal dari Sungai Citanduy. Dikarenakan antara batas sungai dengan laut tidak ada filter atau penyangga, sehingga sampah yang masuk dari sungai langsung ke laut dan ke pesisir pantai di antara sela-sela bebatuan. Dan sarana prasarana pengelolaan sampah, ada fasilitas pewadahan atau pengumpulan dan pengangkutan sampah. Pengolahan dan analisis data, yaitu 1. Identifikasi ke dalam formulasi indeks kinerja pengelolaan sampah, 2. Perhitungan indikator, 3. Pembobotan nilai, 4. Penggabungan indeks, yang kelima interpretasi indeks. 3. Pembahasan, yaitu 1. Perhitungan indikator, poin 1. Kebijakan berdasarkan data yang berada di Kabupaten Pangandaran, yang ada adalah Perda RPJMD, Perda Pengelolaan Sampah, dan Perbuk Jakstrada, dengan nilai indikator sebesar 9. Selanjutnya, sumber daya manusia dengan perhitungan rasio SDM, jumlah sampah yang ditangani per hari dibagi jumlah SDM yang menangani pengelolaan sampah, dengan nilai 0,35. Yang kedua, sarana dan prasarana dengan perhitungan rasio kapasitas sarana dan prasarana yang ada dengan membagi total kapasitas sarana angkut ditambah total kapasitas fasilitas pengolahan sampah dibagi jumlah timbulan sampah dengan nilai 5,76. Anggaran, persentase anggaran, jumlah total anggaran pengelolaan sampah dibagi jumlah APBD dikali 100%. Nilai yang didapat adalah 0,319%. Sosialisasi dan pemahaman, di Kabupaten Pangandaran baru dilaksanakan pelaksanaan kampanye fisik secara periodik, seperti kegiatan opsi atau enggak hari peduli sampah dan clean up day yang kemarin dilaksanakan bulan September tanggal 13. Dan di media sosial, sehingga nilai yang didapat adalah 3. Selanjutnya, acceptability dan implementasi dengan menghitung rasio bank sampah dan atau TPS 3R yang ada di Kabupaten Pangandaran.
Jumlah bank sampah dan atau TPS di daerah yang aktif dibagi jumlah desa atau kelurahan dikali 100%. Nilai yang didapat adalah 0,62. Capaian terhadap target dan kapasitas. Persentase capaian dengan menghitung capaian pengurangan dibagi target pengurangan Jaksrada ditambah capaian penanganan dibagi target penanganan Jaksrada dikali faktor TPA dibagi 2 dikali presentasi kapasitas operasional sehingga didapat nilai 31,40%. Next book. Efisiensi anggaran. Efektivitas anggaran dengan menghitung peningkatan capaian pengurangan dibagi peningkatan target pengurangan ditambah peningkatan capaian penanganan dibagi peningkatan target penanganan dibagi 2 dibagi kelas anggaran dikali 100%. Nilai yang didapat adalah 59,5%. Kota bersih atau Adipura. Kabupaten Pangandaran belum melaksanakan penilaian Adipura dikarenakan syarat-syarat yang belum terpenuhi, diantaranya TPA-nya masih dengan sistem open dumping, sedangkan syarat untuk mengikuti penilaian Adipura adalah dengan TPA sanitary landfill, sehingga Pangandaran belum memiliki nilai dari indikator kota bersih atau Adipura. Yang terakhir, indeks kualitas air dengan menghitung dampak IKPS dengan nilai indeks kualitas air dari 10% sehingga nilai indikatornya adalah 5. Dari perhitungan nilai indikator tadi, dibuat pembobotan nilai dan penggabungan indeks, komponen indeks pengelolaan atau pemerintahan. Dari segi pemerintahan, parameternya input dan proses yang tadi disebutkan, indikator kebijakan, SDM, sarana prasarana, anggaran, sosialisasi, dan akseptability dan implementasi. Yang kedua, komponen indeks efektivitas dan efisiensi, parameternya output dan outcome, indikatornya capaian terhadap target dan kapasitas, efisiensi anggaran, kota bersih, dan indeks kualitas air. Sehingga total nilai pembobotan dari perhitungan Kabupaten Pangandaran sebesar 43,18. Interprestasi nilai indeks kinerja dari sekian interval nilai IKPS, Kabupaten Pangandaran berada di interval 1 sampai 45 dengan kategori sangat kurang. Penutup. Dari perhitungan tadi dapat ditarik kesimpulan Kabupaten Pangandaran memiliki nilai indeks pengelolaan sampah sebesar 43,18, artinya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran masih termasuk kategori sangat kurang dan belum maksimal. Adapun saran dan masukan ke-1 adalah SDM yang ada kurang efektif. Kurang efektifnya kenapa? Karena dari perhitungan tadi dengan jumlah tenaga kerja yang di lapangan tidak sebanding dengan jumlah sampah yang ditangani, sehingga terkesan terlalu banyak tenaga kerja yang di lapangan sehingga kurang efektif. Sarannya, 1, pengaturan jadwal dan petugas pengumpul dan pengangkut sampah sehingga jumlah sampah yang diangkut lebih banyak dari sebelumnya.
Contohnya pengaturan petugas di lapangan tuh dalam satu titik cukup dengan 1 atau 2 orang, sedangkan existing itu dalam satu titik itu bisa 3 atau 4 orang sehingga kurang efektif. Yang kedua, meningkatkan disiplin kerja para petugas pengelola sampah. Yang ketiga, memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja di lapangan seperti dengan menggunakan APD. Yang kedua, jumlah anggaran pengelolaan sampah masih kurang dan tidak sebanding dengan jumlah APBD. Sehingga sarannya, 1, meningkatkan nilai PAD dari retribusi sampah. Gimana caranya untuk meningkatkan retribusi sampah? Yaitu dengan meningkatkan sarana prasarana anggaran sarana prasarana dari PAD itu sendiri atau APBD. Yang ketiga, accessibility dan implementasi. Jumlah bank sampah dan atau TPS 3R yang aktif masih sangat kurang. Sarannya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa aktif dalam pelaksanaan bank sampah yang dikelola oleh masyarakat. Yang kedua, mengadakan pelatihan kepada pengelola bank sampah yang aktif dan belum aktif. Yang ketiga, memberikan reward kepada bank sampah yang selalu membuat laporan pengelolaan sampah dan mencapai target pengelolaan sampah. Kota bersih atau Adipura, meraih penghargaan Adipura. Untuk meraih penghargaan Adipura, 1. Konsultasi dan koordinasi dengan DLH Provinsi Jawa Barat terkait penilaian Adipura. Yang kedua, studi banding ke kota atau kabupaten yang telah meraih penghargaan Adipura. Yang ketiga, membangun TPA dengan sistem sanitary landfill. Yang keempat, memiliki IPLT, karena di Kabupaten Pangandaran belum memiliki IPLT. Untuk saat ini bekerja sama dengan pihak ketiga yang berada di Kabupaten Ciamis untuk pengelolaan limbah tinja dari masyarakat. Yang terakhir, selalu melaporkan laporan kebijakan dan strategi daerah kepada DLH Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup. Yang kelima, sosialisasi dan pemahaman, yaitu karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, yaitu 1. meningkatkan kampanye fisik secara periodik. Yang kedua, meningkatkan kampanye di media konvensional. Yang ketiga, meningkatkan kampanye di media online. Yang terakhir, meningkatkan kampanye di media sosial. Ya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Desi Ratna Suminar atas paparannya. Teman-teman boleh untuk menanyakan, bisa raise hand atau di kolom chat ya. Nanti kami bacakan, monggo siapa. Jadi acara webinar ini kan acara yang memaparkan hasil karya ilmiah mahasiswa PWKUT. Jadi untuk memberikan inspirasi, memberikan motivasi bagi kita semua untuk membuat sebuah karya ilmiah yang lebih baik. Mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan? Oh, bisa raise hand. Mungkin saya dulu ya Mbak ya, Mbak Desi. Mbak Desi ini kan juga bekerja sebagai mahasiswa juga. Kendalanya apa aja sih Mbak bikin karya ilmiah? Terus kiat-kiatnya apa gitu? Ya Bu, kendalanya 1 yang pasti waktu ya Bu, karena saya bekerja juga dan seorang ibu juga, jadi manajemen waktunya Bu. Yang kedua, kadang perbedaan data gitu di lapangan tuh ada bedanya gitu, maksudnya perbedaan data antara
narasumber ini dengan narasumber yang ini gitu, Bu. Terus, apalagi ya, Bu? Udah sih, Bu, gitu aja. Ya, yang pasti manajemen waktu ya, Mbak, ya. Iya iya, manajemen Kemudian waktu. ada nggak kiat-kiatnya, Mbak? Biar bisa Mbak Desi bikin karilnya ini berapa lama? Kalau nggak salah 2 bulan, 3 bulan ya, Bu? Sekitar 2 bulan, 3 bulan, Bu. Berarti memang concern-nya di karil ya, Mbak, ya? Iya, Bu. Ya, mungkin Iya, teman-teman kan juga iya, tadinya saya, sebelumnya, bukan ngambil judul ini, tapi, judulnya tuh, tentang, TPA ya, Bu. Jadi untuk menghitung karena emang dari kantor juga diperlukan data ya, Bu, ya, tentang, untuk menganalisis TPA ini, eee, wajib ditutup atau enggak kan itu ada, perhitungannya gitu. Nah, tadinya FS saya gitu mau ya? ngambil ya, saya mau ngambil itu tapi karena keterbatasan, dana dan anggaran, jadi, eee, tidak saya ambil. Jadi, ngambilnya yang analisis kinerja pengelolaan sampah dikarenakan karena emang, membutuhkan data ini juga di kantor gitu, Bu, jadi saya ngambil ini. Oke oke, gitu ya, Mbak. Untuk Ya. data kendalanya hanya perbedaan ya? Iya, Bu, kalau untuk data. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan, bisa raise hand atau ke kolom chat, monggo. Atau belum ada ya, masih malu-malu ini teman-teman. Ya. Assalamualaikum teman-teman, mohon maaf ini ikut menyela. Ya. Monggo, Ibu Vita. Ya, jadi makasih pertama buat Mbak Desi ya yang udah berkenan berbagi ya tentang karya ilmiahnya. Iya, Dan Mbak sama-sama, Desi Bu. ini salah satu contoh yang tertib gitu ya terkait dengan target-target karya ilmiah yang bahkan sebelum jadwal karil pun sudah mulai cari-cari topik ya Mbak Desi ya. Iya, Bu. Mungkin buat teman-teman juga yang ingin mengambil karya ilmiah atau yang semester ini mengambil karya ilmiah bisa juga itu diterapkan ya, memang karena waktu pengerjaan karya ini kan terbatas sekali ya, jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus memang harus itu persiapannya hari-hari sebelumnya mulai dipelajari itu pedoman-pedoman karilnya, kemudian mulai membiasakan diri membaca artikel-artikel ilmiah gitu. Kalau di bimbingan saya waktu itu saya ajarin untuk download artikel gitu ya dari Google Scholar dan Science Direct, kemudian mulai membiasakan format-format penulisan, kemudian bagaimana penulisan itu disajikan gitu, terus menggali topik yang mana, karena itu kan butuh waktu ya. Jadi itu pesan juga buat teman-teman yang ingin mengambil karil bisa diikuti gitu. Mbak Desi ini salah satu yang tertib sekali progresnya, jadi hasilnya juga baik dan bisa selesai tepat waktu. Itu aja dari saya komentarnya. Sekali lagi makasih Mbak Desi dan juga Bapak Ibu teman-teman semua. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu. Terima Waalaikumsalam. kasih Ibu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Desi ada pertanyaan di kolom chat dari Agni Triat Yoga. Pertanyaannya, kalau sampah sendiri sudah dibedakan dari sumbernya atau masih dicampur dari limbah domestik, kesehatan, dan turisme? Monggo. Kalau untuk pemisahan, dari domestik sama turis masih disatuin ya, Agni, karena, satu keterbatasan sarana prasarana. Memang, konsepnya pengennya tuh terpisah ya, Bu, antara sampah organik, anorganik, tapi karena keterbatasan sarana prasarana jadi,
itu pun TPS 3R kan harusnya untuk sebelum dibuang ke TPA itu harusnya di TPS dulu ya Bu ya, pemilahan. Nanti untuk residunya baru ke TPA. Nah, untuk TPS itu sendiri baru ada satu TPS 3R yang aktif. Itu pun belum maksimal karena keterbatasan anggaran. Jadi masih apa ya? Masih banyak yang dominan masuk TPA ketimbang ke TPS 3R-nya gitu Bu. Apalagi yang dari tempat wisata atau pengunjung atau turis gitu. Masih disatukan gitu Bu. Berarti masih jadi satu ya Mbak limbahnya di TPA itu ya. Karena memang Iya, Bu. keterbatasan sarana prasarana dan juga Iya. yang dipakai hanya open dumping ya. Iya, open dumping Bu. Open dumping saja. Oke, Oh iya. ya, untuk saat ini memang lagi mengajukan ke provinsi pembangunan TPA karena kan menurut RT RW itu TPA yang ada di Kabupaten Pangandaran itu kan harusnya ada 3 ya Bu ya. Nah, salah satunya tuh di Purbahayu, pada Herang sama di daerah Cigugur. Nah, untuk yang di Padaherang sekarang lagi mengajukan bantuan keuangan provinsi, itu sistemnya sanitary landfill rencananya Bu. Nah, ini pun perhitungan indeks kinerja pengelolaan sampah itu sebagai dasar permohonan bantuan keuangan ke provinsi gitu. Jadi saya menghitung ini tuh untuk dasar pengajuan bantuan ke provinsi bahwa memang di Kabupaten Pangandaran itu masih kurang gitu Bu. Ya, oke Mbak Desi, memang persoalan sampah ini di mana-mana ya, nggak cuma di Pangandaran. Saya yang ada di Magelang, dekat dengan Jogja pun, sekarang Jogja juga permasalahan sampahnya sudah memang Iya, Bu. harus ditambah lagi TPA-nya. Iya, memang ini kalau itu sesuai dengan Jaksrada. Jadi kalau Jaksrada kan targetnya yang penanganan sampah atau yang masuk ke TPA itu makin ke sini tuh kan target sampai 2025 ya Bu. Jadi targetnya tuh yang masuk ke TPA itu semakin kecil yaitu 20% atau 30% gitu. Jadi yang lebih ditekankannya itu ke sumber sampah atau ke masyarakatnya, ke pengurangan sampahnya. Karena kan karena sudah tahu sendiri ya Bu, TPA itu tidak bisa menampung kan kayak kemarin juga di Bandung kan TPA udah overload ya. Nah, diusahakan dan memang targetnya Jakstrada itu untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Jadi ditekankannya itu ke masyarakatnya gitu Bu lewat bank sampah, TPS 3R gitu Bu. Jadi bukan ke TPA-nya gitu. Ya, oke, Jadi terima kasih. Terima kasih Mbak Desi gitu nggih. Ini Mas Iya. atau Mbak ya, Agni Triat Yoga. Nggih. Oh, ini ada lagi Mbak pertanyaan dari Indra Abdul Hani. Boleh tidak ya dalam penelitian sampah ini nanti dilanjutkan dan batas-batas apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan? Terima kasih. Itu dulu Mbak Desi, ini ada satu pertanyaan juga sih. Agak di luar topik dari Mbak Syarifah Nafisa. Untuk kasus atau permasalahan sendiri ada beberapa tema yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah selain analisis kinerja pengelolaan sampah. Maksudnya gimana? Mungkin ini ada tema lain yang bukan hanya kinerja pengelolaan,
Kalau menurut saya bisa aja Iya. sih. Monggo Iya, Mbak Desi bisa. bisa dijawab 2 Iya. pertanyaan nih dari Mbak Syarifah sama Mas Iya. Indra Abdul Hadi. Monggo. Ya, kalau yang barusan dari Mbak Hani ya, kalau untuk judul banyak sih, kayak misalnya efektivitas yang tadi kata saya TPA ya Bu ya, si TPA itu udah efektif belum untuk menampung si sampahnya itu. Tapi memang kemarin itu banyak apa ya, pengukuran-pengukuran laboratorium Bu. Jadi saya kayak permeabilitas tanah, pengujian udara, pengujian air gitu. Jadi saya tidak ngambil gitu tuh karena anggarannya lumayan gitu. Jadi saya nggak jadi ngambil itu. Jadinya ngambilnya yang ini, yang kinerja. Nah terus kalau judul yang lain mungkin apa ya? Bank sampah mungkin bisa, Mbak Hani, tentang bank sampah, TPS 3R, karena kan, bank sampah juga, penting gitu untuk pengurangan sampah, dan TPS 3R juga karena itu langsung, masyarakatnya gitu yang mengelola sampahnya, bukan pemerintah gitu. Kalau yang satu lagi pertanyaannya apa ya Bu tadi? Saya lupa lagi. Ini Mbak, dalam penelitian sampah ini nanti gini, boleh tidak dalam penelitian sampah ini nanti dilanjutkan, dan batas-batas apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan? Oh, maksudnya, batas data atau apa ya, Bu? Saya masih belum. Mas Indra, monggo bisa langsung bertanya. Bagaimana? Mbak, yang seperti Assalamualaikum Mbak Desi, terdengar ya? Waalaikumsalam. Ya, Mas terdengar. Seperti yang waktu seri pertama itu kan ada beberapa yang dilanjutkan dan ada yang Mbak Prita waktu pertama di seri pertama kan ada ini dilanjutkannya lebih baik arahnya ke sini. Jadi kalau untuk dilanjutkannya ini masalah sampah itu harus ke arah mana lagi gitu Mbak. Jadi nggak mengambil melanjutkan data Mbak Desi yang ada. Oh, data ini teh buat apa gitu? Saya bantu luruskan pertanyaannya Mas Iya. Indra mungkin. Ya. Iya, Bu. Yang saya tangkap dari pertanyaan Mas Indra adalah penelitian lanjutan seperti apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya dari penelitian Mbak Desi. Jadi mungkin ada yang belum dibahas atau bisa dikembangkan ke arah mana penelitian Mbak Desi untuk penelitian lanjutannya begitu. Ya, boleh. Terima kasih. Ya, kalau untuk penelitian lanjutan mungkin bisa yang tadi ya, Mas, si indikator-indikatornya kayak misalnya yang adipura atau yang indikator dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana. Jadi untuk kayak gini misalnya di Kabupaten Pangandaran itu sarana prasarana untuk kontainer itu yang dibutuhkannya tuh idealnya tuh berapa unit sih gitu.
Terus satu kecamatannya tuh idealnya kontainer tuh butuh berapa unit. Terus untuk pengangkutan, pewadahan, itu tuh idealnya berapa unit. Takutnya kan dengan jumlah sekian kelebihan atau kekurangan gitu. Mungkin itu ya, Mas, maksudnya. Iya gitu ya Mas Indra. Jadi mungkin memang ini bisa dikembangkan lagi penelitiannya, bisa dilanjutkan. Mungkin diambil dari itu kan ada banyak indikator. Bisa jadi dari sarana prasarananya untuk perhitungan idealnya sesuai standar nasionalnya atau gimana. Kemudian perhitungan SDM-nya harus berapa dengan luas wilayah sekian dan tumpukan sampahnya sekian, kapasitasnya berapa. Kemudian mungkin bisa FS kali ya Mbak ya. FS bisa nggak untuk FSTPA? Mungkin itu juga bisa. Bisa. Oke. Itu nggih Mas Indra dan juga Mbak Syarifah. Terima kasih pertanyaannya. Monggo yang lain bisa ada pertanyaan lain? Mbak Desi, ini saya mau tanya ini untuk biaya Karil ini. Jadi mungkin untuk pandangan teman-teman kalau Karil itu butuh berapa biaya sih? Biayanya berapa sih untuk bisa jadi Karil dari awal sampai selesai Karilnya? Mungkin Mbak Desi bisa share atau gimana untuk terkait biaya? Kalau saya kan karena memang kerja juga di Dinas Lingkungan Hidup, ya Bu. Jadi paling apa ya? Kayak itu untuk ke lapangan gitu Bu, ke TPA, ke TPS, survei gitu aja sih Bu. Kalau untuk biayanya nggak terlalu karena memang saya juga kerjanya di situ gitu Bu, jadi nggak terlalu mengeluarkan. Iya, kemudahannya di situ ya Mbak Desi, karena kerjanya di situ, jadi pengambilan data juga lebih mudah. Iya, mungkin untuk teman-teman nanti yang hanya kuliah saja ini bisa menghitung-hitung mungkin biaya untuk survei berapa, pengambilan data berapa, gitu. Mungkin dari Bu Ulul atau Ibu Farisa bisa ada tambahan Ibu untuk Desi. Selamat sore ya. Di sini udah sore. Suara saya kedengeran teman-teman? Sore kedengeran Ibu. Bu. Iya Bu, kedengeran Ibu. Iya, mungkin ini untuk space-nya sudah sangat baik ya teman-teman mahasiswa, dengan berani menjadi pembicara seperti ini tuh apa ya, mengindikasikan bahwa teman-teman itu sudah sangat baik dan sangat memahami ya karya ilmiah yang teman-teman sekalian tulis gitu ya. Saya sangat mengapresiasi itu gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian ya yang misalnya bertanya ini kalau dari penelitiannya Mbaknya bisa diterusin jadi kayak gimana lagi gitu ya. Nah, ini tentang apa ya? Tentang persampahan gitu kan ya. Nah, kalau misalnya Mbaknya sudah meneliti terkait kinerjanya gitu ya, kinerja. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lain sedang cari ide gitu ya, bisa jadi juga mencari tahu gitu ya, kok bisa gitu timbulan sampah di kawasan tertentu itu dia meningkat gitu.
Jadi kita tidak hanya melulu mencari tahu solusinya, tapi kita juga bisa dalam karya itu bisa cukup mencari tahu akar permasalahannya gitu loh. Alih-alih kita menyediakan seberapa banyak sih angkutan untuk mengelola sampah gitu, kenapa tidak dibuat penelitian mengurangi sampah dari akarnya gitu ya, dari timbulannya, dari asalnya. Itu bisa juga jadi ide-ide untuk karena teman-teman sekalian. Nah, kalau untuk yang lain saya rasa sudah bagus ya. Mungkin dari Ibu Ulu ada tambahan. Baik, terima kasih atas kesempatannya teman-teman mahasiswa. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Mbak Desi ya, sudah menyelesaikan karir dengan baik, kemudian bisa berbagi dengan teman-teman mahasiswa supaya memberikan sedikit gambaran karir itu seperti apa sih, tidak sesusah yang dibayangkan loh. Sebenarnya gitu ya, teman-teman bisa memanfaatkan data-data yang dimiliki di kantor, kemudian dengan tambahan beberapa referensi dan juga pembimbingan gitu ya, pasti bisa dimanfaatkan dan diolah untuk menjadi sebuah artikel ilmiah begitu. So far saya bangga kepada teman-teman, semoga kegiatan ini terus berlanjut, nggak hanya sampai di sesi 4, tapi masih ada sesi selanjutnya bahkan sampai belasan, puluhan, dan ratusan sesi, sehingga bisa saling menginspirasi dari mahasiswa untuk mahasiswa. Seperti itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Terima Bu kasih, Bu. Farisa dan juga Bu Ulul. Ya, jadi memang karya ilmiah ini kita juga harus banyak baca, banyak nulis, latihan nulis gitu ya Ibu ya. Iya. Oke, teman-teman ada pertanyaan lain? Mungkin Mbak Desi sebagai ini Mbak Desi penutup ya, kiat-kiatnya untuk bisa karirnya bagus gitu, kemudian tepat waktu itu apa aja Mbak? Mungkin teman-teman nanti yang ambil karir itu bisa menginspirasi gitu, saya Iya. harus bagaimana kayak gitu. Monggo Mbak Desi. Iya, Bu. Yang pertama harus tetapkan target ya Bu, kayak misalnya targetnya harus selesai kapan, terus di breakdown tiap bulan atau tiap minggunya harus mengerjakannya apa dulu gitu. Nah, yang kedua kayak data gitu kan sama baca-baca juga Bu, karena saya memang di pemerintahan itu udah terbiasa baca-baca peraturan-peraturan gitu, jadi lumayan nambah pengetahuan juga gitu Bu. Terus yang ketiga manajemen waktu, karena kalau saya sebanyak apapun kerjaan atau tugas kuliah atau tugas seorang ibu tuh dalam triple gitu ya Bu, harus semua tuh harus selesai gitu. Mau nggak mau semuanya harus selesai, tidak ada kata, kan ini tuh saya tuh kan sambil kerja, kan saya tuh ngurus anak juga, nggak bisa dong selesai, nggak gitu gitu. Jadi tetap harus ada target masing-masing tugas, baik tugas kantor, tugas kuliah, sama tugas rumah gitu Bu. Jadi jangan ada kata misalnya, ya bisa saya itu
kerja kan pulangnya jam sekian atau jam sekian gitu. Jadi tetap harus dikerjakan gitu Bu. Itu aja sih Bu. Disiplin ya berarti. Disiplin. Yang pentingnya Bu. Iya, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mau karil ini ayo segera saja kita target ya Mbak Desi, dari Mbak Desi kita bikin target, kemudian kita breakdown, kita manage waktunya, dan harus disiplin memang, harus disiplin. Mungkin kalau dari saya sih ada tambahan, yang pertama niat. Iya, harus meluruskan niat. Kalau niatnya mau selesai semester ini, ya niatnya itu yang selalu diingat-ingat, harus selesai semester ini. Kemudian banyak baca artikel-artikel di mana-mana, banyak kita bisa mengakses dimanapun artikel, kemudian menulis. Jadi nggak hanya membaca kalau menurut saya, tapi harus dituangkan, dirangkum. Kita mulai dari, kalau awal sih tulisan nggak bisa langsung bagus gitu, langsung perfect gitu. Pasti ada revisian, itu pasti, nggak mungkin enggak. Jadi tapi kita harus mencoba untuk menulis sedikit-sedikit, nanti kita bisa jadi bagus, dan bagus. Kemudian yang terakhir, jaga kesehatan. Ya, karena kesehatan itu penting sekali. Kita mau manage waktu, dari mungkin Mbak Desi sama ya, saya juga bekerja, kuliah, ngurus anak juga, nggih. Jadi memang kita juga harus jaga kesehatan gitu, nggih teman-teman. Saya rasa sudah bisa buat inspirasi dan motivasi teman-teman untuk karirnya Mbak Desi ini. Mungkin nggak muluk, tapi menurut saya bisa kena, sama dengan yang dari Bu Ulul tadi, nggih, memang karir itu nggak semenakutkan itu gitu. Nggih, ada yang sederhana tapi cara penulisannya sistematis, bagus, itu saya rasa bisa dijadikan karir. Saya rasa itu mungkin Mbak Desi, ada tambahan lagi? Enggak Bu, sudah. Oke, nggih. Ibu Ulul dan juga Bu Farisa? Cukup, Mbak. Oke, nggih, baik kita. Saya rasa itu nggih teman-teman, space kali ini yang keempat. Semoga bisa memberikan motivasi, inspirasi untuk teman-teman yang mau karir. Semoga sukses karirnya, selesai karirnya di semester ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya, Frita Yasinta, sebagai MC, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farisa, teman-teman, semangat, jaga kesehatan. Oh iya, kita foto dulu ya teman-teman. Mungkin bisa on cam, kita foto dulu sebentar. Jangan-jangan semobil nih sama Bu Farisa nih. Galeria, oke. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Bu. Terima kasih teman-teman, Bu Farisa, Bu Vita, Bu Sukses Ulul, ya untuk Ibu karirnya. moderator. Ya, Terima makasih kasih Bu. Mbak Desi. Semangat. Sama-sama Bu.